Dia cuma meminta segumpal tanah. Beberapa orang berspekulasi bahwa segumpal tanah itu bisa digunakan untuk melakukan ritual. Ritual apa? Ini adalah hal yang menyenangkan ketika terjadi di dalam hidup. Kita bebas memilih makanan apapun yang kita inginkan. Jadi, negara bagian Amerika dan negara-negara lainnya mempunyai tradisi. Untuk para narapidana yang akan dijatuhi hukuman mati, mereka diberikan kesempatan memilih makanan terakhir sebelum mereka pergi selama-lamanya. Yang pertama, Victory Harry Feguer. Pria yang berumur 28 tahun ini dijatuhi hukuman pada tahun 1963. Untuk makanan terakhir di hidupnya, dia meminta satu. Coba tebak satu apa? Satu piring mie ayam? Satu piring bakso? Enggak cuy. Dia minta satu buah zaitun beserta bijinya. Itu doang makanan yang dia minta sebelum akhir hayatnya. Jadi setelah Victory Harry Feguer dieksekusi, ditemukan biji zaitun di kantung jasnya. Menurut rumor yang beredar, ketika biji zaitun ini dikubur bersama dengan si Victory Harry Feguer ini, nanti biji zaitun itu akan tumbuh menjadi pohon besar yang melambangkan kedamaian. Yang kedua, Gerald Lee Mitchell. Ketika menunggu waktu terakhirnya, Gerald meminta satu kantong permen. Setelah pesanannya datang, Gerald langsung habisin permen itu satu kantong semuanya. Emang sih, ngabisin satu kantong permen itu bahaya banget. Apalagi gula darah kita bisa langsung naik. Tapi ya menurut Gerald, kapan lagi nggak sih? Yang ketiga, Lawrence Russell Brewer. Pada kali ini, dia benar-benar memanfaatkan kesempatan ini di dalam hidupnya. Pada tahun 2011, si Lawrence ini memutuskan melakukan makan besar yang mungkin kita sebut sekarang dengan mukbang. Jadi, dia minta banyak banget nih makanannya. 2 chicken stick dengan gravy dan bawang, triple bacon cheeseburger, telur dadar keju, 3 fajitas, pizza topping daging, semangkuk okra goreng, dan ditutup dengan 3 kaleng root beer. Setelah pesanannya tiba, si Lawrence justru nggak mau makan semua makanan yang dia pesan. Dia bilang sih udah kenyang. Dan ini ngebuat Senator Texas John Whitmer marah banget cuy. Dan gara-gara si Lawrence ini dihilangin tuh yang namanya makanan terakhir buat para narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Yang keempat adalah John Wayne Gacy atau Pogo si Badut. Yang ini juga mukbang nih, tapi ini dimakan. Tenang aja, nggak bakal bikin marah senator. Jadi, dia pesen 12 udang goreng, 1 ember KFC original, kentang goreng, dan 1 pound strawberry. Ternyata si John Wayne Gacy ini, sebelumnya dia pernah ngelola 3 restoran KFC di kota kelahirannya Waterloo. Yang kelima, John Spankeling. Buat beberapa orang, makanan adalah hal yang penting, tapi enggak buat John. Dia dikenal sebagai peminum yang berat. Jadi sebelum masa terakhir hidupnya, dia nggak minta makanan, dia cuma minta 1 flash Jack Daniels dan dia bagiin minumannya itu sama petugas penjara. Tapi nih gara-gara si John, negara bagian Florida langsung ngelarang alkohol. Yang keenam ada Aileen Wuornos. Nah, dia sama kayak si John, dia juga minta minuman, dia cuma minta 1 cangkir kopi. Yang ketujuh ada Ricky Ray Rector. Jadi si Ricky nih dia pesen makanan enak bener nih. Dia pesen steak, ayam goreng, cherry Kool-Aid, dan dessert pie pekan. Tapi dessertnya nggak dimakan sama dia sih. Pie-nya itu nggak dimakan, ditinggalin. Kenapa ditanyakan? Kenapa nggak dimakan? Disimpan buat nanti jawabannya. Buat nanti di mana tuh Pak? Mohon maaf ya. Emang bisa lu bungkus. Yang kedelapan ada Timothy McVeigh. Pada 2001 dia ditanyain mau makan apa. Yang lain kan pada mesen steak, ayam goreng, enak-enak deh pokoknya. Dia mesennya 2 pin es krim. Yang ke-9 ada Davin Leon Woods. Sebelum dia dihukum pada 4 Mei 2007 di Michigan, Indiana, dia mempunyai permintaan yang sederhana. Dia cuma minta pizza dan kue ulang tahun dan dia makan bareng bersama keluarganya. Dan setelah ditelusuri, ternyata 3 bulan setelah eksekusi si Davin ini adalah tanggal ulang tahunnya. Yang ke-10, Thomas J. Grazo. Pada tahun 1995, dia mesen makanan mewah untuk makanan terakhir kalinya. 2 lusin kerang, setengah lusin iga bakar, double cheeseburger, milkshake strawberry, dan sekaleng spaghettios. Dan yang menyedihkannya adalah ketika dia mesen sebanyak itu makanan mewah, dia cuma dikasih spaghetti biasa dan bakso. Yang ke-11 ada
Stephen Wayne Anderson. Sebelum dieksekusi di California pada tahun 2002, pria berusia 48 tahun itu minta roti keju, 1 pin keju cottage, hominy corn, pie pits, 1 pin es krim coklat, dan semangkuk besar lobak. Yang ke-12, Peter J. Miniel. Lagi-lagi dia juga gak bakal ngelewatin kesempatan terakhir di dalam hidupnya ini. Dan dia bener-bener mukbang. Jadi dia minta 20 beef taco, 20 beef enchilada, 2 double cheeseburger, pizza dengan jalapeno, ayam goreng, spaghetti, dan dessertnya setengah kue coklat, setengah kue vanilla, cookie and ice cream, caramel pecan fudge ice cream, dan small fruit cake. Wow, dessertnya beberapa doang tuh, alias banyak banget dessertnya dia. Dia juga minta beberapa minuman, 2 botol Coke besar, Pepsi, root beer, jus jeruk. Ya, kapan lagi nggak sih? Yang 13, Velma Barfield. Dia adalah wanita pertama yang menerima hukuman ini di US ketika dia dieksekusi dengan jarum suntik mati pada tahun 1982. Dia minta sebungkus cheese doodles dan minuman bersoda. Yang ke-14, Robert Alton Harris. Pada tahun 1992, dia minta main juga nih, 21 potong ember KFC. Jadi ini 21 potong ayam ya, bukan 21 ember ayam gitu. 2 Domino's pizza besar, 6 botol Pepsi dengan es krim, dan sekantong jelly bean. Dan pencuci mulutnya dia minta sebungkus rokok Camel. Yang ke-15, Ronnie Lee Gardner. Kali ini dia meminta makanan yang mewah. Dia minta lobster, steak, pie apple dengan es krim vanilla, dan minumannya 7-Up. Dan enak banget nih. Waduh, gue bilang enak banget sih enggak ya, karena kan ya kalian tahu abis dia makan, tapi dia ngabisin makanan itu semua sambil nonton film Lord of the Rings. Sambil maraton ya. Jadi sambil nunggu waktunya, ya chill dulu nggak sih? Yang ke-16, Philip Workman. Dia mungkin ini kesempatan terakhir di hidupnya. Jadi kayak, kapan lagi ya gue berbuat baik? Karena nggak ada kesempatan lagi mungkin setelah ini kan. Jadi dia minta pizza vegetarian, tapi bukan untuk dia. Jadi dia pengen bagiin untuk gelandangan yang ada di luar sana. Tapi yang jadi masalah, hal ini dilarang sama petugas penjara. Dan pada akhirnya si Philip Workman ini nggak makan apa-apa cuy. Jadi mungkin dia makan makanan yang ada di penjara aja kali ya. Habis itu setelah eksekusi Philip Workman ini, tempat penampungan gelandangan di Tennessee menerima pizza vegetarian banyak banget. Ternyata orang-orang di luar sana dengar rumor itu. Yang ke-17, Angel Nieves Diaz. Nggak kayak Philip Workman atau narapidana yang lainnya yang bahkan makan sambil nonton film. Dia justru nggak mesen apa-apa cuy untuk makanan terakhir di hidupnya. Jadi si Angel ini dia dikasih makanan-makanan yang ada di penjara pada hari itu aja gitu. Kalkun suir dengan bumbu taco, keju, nasi, kacang pinto, kulit tortilla, dan es krim. Tapi dia juga nggak mau makan gitu, ditolak sama dia makanannya. Yang ke-18 ada Oba Chandler. Dia memesan 2 roti sandwich salami dengan mustard dan selai kacang, roti selai anggur dengan es teh dan kopi. Simple banget ya. Yang ke-19 Robert Dale Conklin. Jadi berbeda dengan Oba Chandler yang menunya simple, sederhana, low profile, Robert pesan makanan yang mewah banget. Dia meminta filet mignon wrapped in bacon, deveined shrimp sauté in garlic butter with lemon, baked potato with sour cream, chives, and bacon bits, jagung rebus, asparagus with hollandaise sauce, French bread with butter, keju kambing, melon, es krim vanilla, dan es teh. Waduh, definisi kapanlagi.com. Yang ke-20, James Edward Smith. Dia cuma meminta segumpal tanah. Beberapa orang berspekulasi bahwa segumpal tanah itu bisa digunakan untuk melakukan ritual. Ritual apa? Ritual voodoo. Jadi mungkin ya setelah dieksekusi dia bisa hidup lagi. Kita nggak tahu. Tapi yang jadi masalah ternyata ditolak ini sama petugas penjara. Ya iya sih. Karena soalnya tanah ini bukan termasuk makanan. Lu harus minta makanan gitu. Dan untuk makanan terakhir di hidupnya dia cuma dikasih secangkir yogurt. Dan ini dia 20 orang narapidana beserta makanan terakhir di hidupnya.